Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-29, An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Sering dijelaskan bahwa motivasi para sahabat untuk bertanya adalah ingin mendapatkan tips-tips agar bisa masuk surga, terhindar dari neraka. Tentu ini bertolak belakang dengan zaman sekarang, sehingga banyak orang yang zaman sekarang ini lebih banyak bertanya tentang tips-tips tentang keduniaan, tapi lupa masalah keakhiratan. Oleh karena itu ada seorang ulama yang merasa takjub, banyak orang yang mempertanyakan kesehatan makanan minuman. Banyak yang menyarankan agar kita tidak makan makanan yang dia membuat kita sakit, makanan-makanan yang buruk, yang tidak bergizi, minuman-minuman yang membahayakan tubuh kita. Banyak sekali tips-tips kita menghindari makanan yang tidak sehat, makanan yang tidak bergizi, minuman yang tidak sehat, minuman yang tidak bergizi. Namun orang yang sama, dia tidak pernah mempelajari tentang apa yang membuat dia nanti selamat saat di akhirat. Dia tidak peduli halal haramnya. Bisa jadi selama di dunia dia sehat walafiat, namun karena yang dikonsumsi itu perkara-perkara yang haram, sekalipun bergizi saat di dunia, yang mengakibatkan tubuhnya tidak mengalami sakit, namun karena yang dimakan, yang diminum adalah perkara haram, maka nanti akan mendapatkan balasan baik di alam kubur maupun di akhirat. Maka di sini kita perlu memadukan antara tips-tips yang terkait kesuksesan duniawi dengan tips-tips yang menyangkut kesuksesan ukhrawi. Lalu Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an adimin wa innahu la yasirun ala man yassarullah alaihi. Rasulullah itu memberikan satu mindset bahwa apabila seseorang itu punya komitmen, maka Allah akan membantu pelaksanaan komitmen tersebut. Disinilah pentingnya kita bersikap husnudzon. Kita diminta untuk bersikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya tujuan-tujuan yang baik, mimpi-mimpi yang baik, maka kita husnudzon kepada Allah bahwa mimpi-mimpi tersebut akan terlaksana. Apabila kita bermimpi ingin mendapatkan surga, bermimpi terhindar dari neraka, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan hal itu. Akan tetapi syaratnya adalah ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Syarat yang pertama adalah menjamin ketauhidan, yaitu kita mengesahkan Allah. Wujud konkretnya adalah kita masuk Islam. Karena apabila orang tidak masuk Islam, maka tentu pahala-pahalanya hanya bisa dinikmati saat di dunia. Karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman, di mana apabila ada orang yang berbuat baik, oleh Allah akan diberi balasan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan tetapi di dalam konteks akhirat, Allah itu bersifat Rahim, yaitu rahmatnya terbatas kepada orang-orang yang memang meyakini Allah sebagai Tuhannya dan dia mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Apabila tidak memenuhi syarat administratif ini, maka amal-amal kebaikannya tadi dianggap seperti debu yang bertebaran. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Bentuk dari amalan kalau kita sudah mentauhidkan Allah adalah melakukan rukun-rukun Islam. Rukun Islam ini seperti sholat, zakat, puasa maupun ibadah haji. Inilah yang diprioritaskan. Summa qala ala dulluka ala abwabil khair. Di dalam hal ini Rasulullah bukan hanya mengajarkan kita sesuatu yang wajib, tapi juga mengajarkan sesuatu yang sifatnya sunnah. Misalnya, as-shaumu junnah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'a ma'un naro.
Puasa dalam syarah hadis dijelaskan selain puasa Ramadan, dalam konteks hadis ini adalah puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Dawud, yaitu hari ini puasa, besok tidak puasa, hari ini puasa, besok tidak puasa. Akan tetapi Rasulullah punya kebiasaan, beliau itu suka puasa Ramadan full, lalu puasa Syawal 6 hari, puasa Sya'ban, puasa Rajab, puasa bulan-bulan haram, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin, puasa Kemis, puasa Ayyamusud, hari-hari gelap, tanggal 27, 28, 29 dari bulan Qamariyah, puasa Tasu'a, Asyura, puasa Arafah. Puasa-puasa yang seperti ini kalau dikalkulasi secara menyeluruh, jumlah puasa Rasulullah dalam 1 tahun itu setara dengan 6 bulan. Sehingga kalau ajarannya Nabi Dawud hari ini puasa, besok tidak puasa. Namun kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah, puasa di bulan Ramadan ditambah dengan puasa-puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah, maka jumlah puasa kita dalam 1 tahun juga menyentuh angka setengah tahun atau 6 bulan. Sama seperti puasanya Nabi Dawud. Dan itu puasa itu akan menjadi junnah, akan menjadi perisai. Orang apabila berpuasa karena tubuhnya kekurangan energi, kekurangan tenaga, sekalipun dia bermaksud ingin maksiat, dia tidak akan bisa melampiaskan kemaksiatan tersebut. Lain halnya ketika tubuhnya penuh energi, baru makan, ketika dia bermaksud maksiat, maka kemaksiatan tersebut mudah terlaksana. Puasa berfungsi sebagai perisai. Sedangkan was-shadaqatu tudfi'ul khoti'a kama yudfi'ul ma'un nar. Kedermawanan-kedermawanan, sodako-sodako itu akan bisa menghilangkan dosa-dosa. Seringkali orang itu kalau mampu memberikan orang lain kebahagiaan, nanti orang lain akan mendoakannya. Apabila kita dermawan kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, maka banyak orang yang mendoakan kita. Dan dalam hadis pun Allah itu menyukai orang-orang yang wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang mau menolong orang lain. Termasuk sedekah di sini adalah menolong orang lain. Lalu yang lain adalah sholat di tengah malam, sholat tahajud di bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah itu dermawan di dalam kebaikan, layaknya angin yang berhembus. Maknanya adalah Rasulullah itu melakukan berbagai jenis kebaikan yang bisa jadi tidak dilakukan di luar Ramadan. Maka apabila kita ingin meneladani Rasulullah, di waktu malam ini kita bisa memperbanyak sholat. Di samping sholat tarawih, banyak sekali sholat-sholat yang bisa dilakukan di malam hari. Seperti sholat taubat, sholat istikharah, sholat hajat, sholat tasbih. Ini adalah sholat-sholat yang bisa dilakukan, divariasikan di bulan suci Ramadan. Dan ini ada keistimewaan tersendiri. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanawi al jihad. Dalam melakukan semua ibadah, baik yang wajib maupun sunnah, motornya adalah jihad. Motivasinya apa yang dibutuhkan adalah jihad. Jihad adalah kesungguhan. Apabila kita tidak memiliki mentalitas jihad, mentalitas sungguh-sungguh, yang di dalam Al-Quran disebut dengan istilah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, yaitu berjihad menggunakan harta yang kita miliki seperti sedekah, maupun berjihad dengan menggunakan tubuh kita seperti jihad waktu belajar, waktu mengajar, waktu sholat, waktu puasa. Maka di sini orang Islam itu disuruh untuk berjihad. Apalagi ada hadis yang mengatakan
seburuk-buruk manusia adalah manusia yang sehat tapi statusnya pengangguran. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan bahwa ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, bahwasanya bagaimana cara memperkuat itu semua, yaitu fa'akhoda bilisanihi. Rasulullah itu memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Karena sesungguhnya di sini disebutkan bahwa lisan kita ini banyak sekali peluang-peluang kemaksiatan. Apabila kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan, baik yang wajib maupun yang sunnah, namun kita tidak bisa mengerem ucapan kita, entah itu hibah, namimah, entah itu menyakiti orang lain, yang paling banyak zaman sekarang adalah berkata kotor, berkata dusta. Maka berbagai sumber kemaksiatan lewat lisan ini yang oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya sampai diidentifikasi ada 20 jenis kemaksiatan lisan. Maka kemaksiatan-kemaksiatan lisan ini akan menghapus pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka di sini Rasulullah untuk mempertahankan pahala kewajiban yang kita lakukan, kesunahan yang kita lakukan, maka kita perlu menjaga lisan kita. Dan di zaman informasi ini, karena ada kaidah fikih, al-kitabu kal khitobu, bahwa tulisan sama seperti ucapan, maka kita pun juga menjaga waktu kita berkomentar, waktu kita mengetik, waktu kita menulis, waktu kita memposting dan yang lain-lain, semua itu perlu kita jaga karena bisa jadi setiap postingan kita, setiap kolom chat komentar maupun chat lewat WA dan yang lain-lain, itu semua justru akan mengakibatkan gugurnya pahala amal kebaikan yang kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.